Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bersama bagaimana tata cara penginputan sub kegiatan Renja OPD pada aplikasi SIPDRI, kali ini kita akan belajar bersama kembali mengenai tata cara penginputan rincian belanja untuk sub kegiatan Renja OPD pada aplikasi SIPDRI. Sebelumnya, untuk penginputan rincian belanja ini kita menggunakan user setara kepala subbidang atau staff. Jadi sebelumnya kita harus men-set operator pada setiap sub kegiatan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk men-set operator kita masuk dulu menggunakan NIP kepala dinas. Seperti sebelumnya, kita masuk di SIPDRI di alamat sipd-ri.kemendagri.go.id. Kita pilih Sistem Informasi Pembangunan Daerah, kemudian Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pilih kembali Perencanaan Pembangunan Daerah. Provinsi kita isikan Jawa Tengah. Kemudian kabupaten kota kita ketikkan Kabupaten Pekalongan. Untuk NIP-nya kita masuk menggunakan kepala dinas atau kepala badan ini untuk meng-set operator dulu. Kemudian kita klik login. Kita isikan CAPTCHA. Kemudian klik cek. Setelah masuk kita pilih tahun 2024, klik masuk. Ini kita sudah masuk menggunakan NIP kepala dinas atau kepala badan. Ini saya coba masuk di OPD Bapeda. Untuk men-set operator, kita pastikan dulu untuk usernya sudah terdaftar pada aplikasi SIPDRI. Untuk mengecek apakah usernya sudah terdaftar, kita pilih di pengaturan, kemudian user, kemudian SKPD. Kita pastikan untuk nama yang akan menjadi set operator sudah masuk ke sini. Dan yang bisa digunakan adalah setara kepala subbidang dan setara staf atau operator. Kalau belum ada namanya masuk di dalam daftar user, kita bisa klik tambah, kemudian isikan NIP-nya, kemudian isikan namanya dan pilih jabatannya. Ini bisa dipilih kepala subbidang atau staf. Kalau kepala bidang itu tidak bisa, karena untuk kepala bidang ini untuk user pada saat membuat sub kegiatan Renja OPD. Kemudian klik simpan. Setelah usernya sudah terdaftar di pengaturan, maka kita akan melakukan set operator pada sub kegiatan. Kita masuk pada menu RKPD. Kemudian klik Renja. Ini kita sudah masuk, sudah ada keterangannya bahwa kita untuk batasan pagu OPD 9 miliar sudah diinputkan sub kegiatannya sebesar 9,2 miliar juga. Di bawahnya ini sudah muncul beberapa sub kegiatan yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya. Kita coba men-set operator untuk sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten atau kota dengan anggaran 225 juta. Kita klik di strip warna ungu, kemudian kita pilih set operator. Ini sudah ada satu user, kita bisa menambahkan, klik tambah user, kemudian kita pilih usernya, kita pilih Firman. Ketika diklik otomatis sukses berhasil menambahkan staf operator. Kita tutup, maka di sini sudah muncul 2 user. Jadi setiap sub kegiatan itu maksimal 2 user
yang bisa diset operator. Jadi nanti untuk pengisian rincian belanja pada sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten atau kota bisa menggunakan 2 user menggunakan NIP yang sudah terdaftar. Kita tutup, nanti kita masuk ke salah satu menggunakan user yang sudah kita daftarkan. Kita logout. Kemudian masuk kembali ke menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Seperti biasa, kita isikan Jawa Tengah, kemudian kabupaten kota, kita pilih Kabupaten Pekalongan, username-nya kita isikan untuk NIP yang sudah kita set operator tadi. Kemudian klik login, masukkan CAPTCHA, klik cek, pilih tahun 2024, kemudian klik masuk. Ini kita sudah menggunakan user staff yang bisa digunakan untuk set operator. Kita pilih menu RKPD, pilih range, tadi kita sudah mengset operator untuk sub kegiatan pelaksanaan musrembang kabupaten atau kota dengan anggaran 225 juta. Jadi untuk penginputan rincian belanja pada sub kegiatan ini kita bisa klik di strip warna ungu, kemudian kita klik di menu lihat rincian belanja. Untuk penginputan rincian belanja, kita bisa klik tombol tambah rincian belanja yang berwarna biru. Kemudian akan muncul teks bar yang harus kita isi, misalkan objek belanja. Kita pilih belanja barang, jasa, dan modal. Ini kita coba penginputan belanja untuk alat tulis. Kemudian rekening akun, kita bisa tuliskan, ini misalkan saja alat tulis kantor. Kemudian di sini ada pengelompokan belanja atau paket pekerjaan, misalkan kita pilih pengelompokan belanja. Urean pengelompokan belanja kita bisa tambahkan. Ini kita pilih pengelompokan belanja, kemudian ureannya misalkan untuk belanja alat tulis kantor. Ini maksudnya pengelompokan belanja, misalkan dalam sub kegiatan ada 2 hal atau 2 kegiatan yang dilakukan, itu bisa dikelompokkan menjadi masing-masing kegiatan. Kita pilih simpan, karena sudah diisikan tadi, kita tinggal pilih saja belanja alat tulis kantor. Kemudian sumber dana kita bisa pilih, ini secara otomatis muncul hanya dana transfer umum, dana alokasi umum, karena kemarin pada saat pembuatan subkegiatan kita sudah menentukan sumber dananya, yaitu dana transfer umum, dana alokasi umum. Jadi pada saat pengisian rincian belanja, maka secara otomatis sumber dananya muncul, pilihannya hanya satu saja. Kemudian jenis standar harga, karena ini untuk alat tulis kita pilih SSH. Kemudian untuk mencari indeks harganya, kita bisa klik komponen di tanda kaca pembesar, kemudian klik. Di sini ada muncul beberapa indeks. Misalkan saja kita isikan ballpoint gel standar dengan harga satuan Rp3.000. Kita klik saja. Maka secara otomatis komponen ini akan muncul. TKDN 0%, spesifikasi komponen, satuan, kemudian harga satuannya.
Kemudian keterangan kita bisa tambahkan, misalkan kita tulis aja alat tulis kantor. Kita simpan, kita klik kembali, kita pilih. Karena tadi di sini untuk satu bolpen Rp3.000, misalkan kita di sini untuk pembeliannya sebesar 100 buah. Satuannya karena di sini buah, maka kita samakan, kita tuliskan buah. Maka secara otomatis koefisiennya akan muncul hasilnya. Volumenya 100 buah, keterangan koefisien, maka total belanjanya karena 3.000 harganya, total belanja menjadi 300.000. Kemudian kita klik simpan. Secara otomatis rincian belanja sudah terinputkan dengan keterangan alat tulis kantor, yaitu pembelian ballpoint gel standar sebanyak 100 buah dengan harga 3.000 dengan total rincian belanja 300.000. Di sini ada beberapa menu, ada ubah rincian belanja. Ini digunakan misalkan kita mau merubah jumlah ballpointnya. Kita bisa diklik di sini, maka kita bisa merubah jumlah koefisiennya. Kalau misalkan ini tidak digunakan, maka kita bisa menghapus juga di tombol tempat sapa. Di bagian atas ini ada informasi mengenai jumlah input rincian belanja yang sudah kita inputkan. Yang warna ungu ini jumlah seluruh OPD, kemudian rincian per SKPD yang sudah terinput, ini dari beberapa subkegiatan. Kalau yang biru ini hanya yang terkait subkegiatan pelaksanaan musrembang. Jadi anggarannya 225 juta yang sudah terinputkan sebanyak 300.000 karena kita sudah menginputkan ballpoint gel sebanyak Rp300.000. Kemudian untuk mencetak rincian belanja, kita bisa kembali lagi ke menu rinja. Kita cari subkegiatannya pelaksanaan musrembang kabupaten kota, kita klik strip warna ungu, kemudian kita cetak rincian belanja. Maka secara otomatis akan terdownload dalam bentuk PDF, kita bisa buka. Di sini untuk rincian belanja sudah bisa dicetak, sudah menunjukkan keterangan organisasinya Bapeda, kemudian nama program, nama kegiatan, nama subkegiatan pelaksanaan musrembang dengan anggaran 225. Ini sudah muncul. Kemudian ini juga harus dilengkapi terkait capaian program, masukan, keluaran, dan hasil. Dan di paling bawah kita bisa melihat untuk rincian belanja yang sudah diinputkan, yaitu belanja alat tulis kantor, keterangannya alat tulis berupa ballpoint gel standar dengan jumlah 100 buah dengan harga 3.000, maka sudah kita inputkan dengan total anggaran 300.000. Demikian terkait bagaimana cara penginputan rincian belanja pada subkegiatan Renja OPD di aplikasi SIPDRI untuk tahun anggaran 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.